Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam, yang memberikan begitu besar, begitu banyak karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan hamba-hamba yang bersyukur mudah-mudahan akan diberikan, ditambahkan karunia nikmat rezeki yang lebih besar lagi, lebih baik lagi insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi contoh dan suri tauladan terbaik bagi kita semua. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bahaya lidah dan keutamaan diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia lebih baik diam. Makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan diam itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kata diam itu ada beberapa kalimat atau beberapa lafaz. Yang pertama ada makna somata, dan yang kedua ada makna sakata. Makna diam yang artinya adalah somata itu sendiri sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan diam dengan diam sebagaimana diam itu sendiri terhadap seluruh persoalan-persoalan, seluruh keadaan-keadaan. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah ketika seseorang di situ dianjurkan untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang memberikan kebaikan atau dia lebih baik diam, adalah bahwa kata somata itu sendiri adalah maknanya yasmut itu sendiri adalah dia diam, tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Seseorang itu yasmut atau dia diam adalah dia diam dan tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang merugikan, yang menimbulkan kerusakan. Sedangkan makna sakata yang juga dalam arti Indonesia dari bahasa Arab itu diam, itu adalah diam dalam semua keadaan. Dia diam sama sekali melihat kebaikan atau kebatilan. Dia tidak mengucapkan apa-apa dan tidak berkata apa-apa ketika melihat kebatilan. Ketika kemudian ada kebenaran yang harus disampaikan, orang itu juga diam, maka itu masuk dalam arti sakata. Sedangkan kata yasmut itu diam adalah pada pengertian apabila seseorang, jika dia melihat perkataannya itu sendiri merugikan, perkataannya itu sendiri tidak bermanfaat, maka kemudian dia menahan dari mengucapkan atau berkata-kata.
Sedangkan apabila perkataannya itu sendiri memberikan kebaikan, dan kemudian dia melihat kebatilan yang harus dia berikan perhatian, atau dia memberikan respon terhadap suatu kebatilan, ketidakbenaran itu sendiri, maka manusia itu sendiri masuk di dalam orang-orang yang yasmut. Tetapi bukan berarti diam selama-lamanya, tetapi diam yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, diam pada kata, ucapan, dan juga semua yang terlontar pada mulut seseorang itu sendiri yang tidak bermanfaat, maka kemudian orang itu menahan untuk tidak mengucapkannya. Itulah yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kenapa kemudian menjadi penting kita untuk memahami tentang hadis Rasulullah SAW yang saya telah sebutkan tadi, yang bisa saya katakan kembali, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Karena diam itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Diam itu sendiri adalah sesuatu yang penuh dengan hikmah. Dan dalam kaitan dengan hikmah ataupun keutamaan diam itu sendiri, terkait dengan adanya bahaya lidah itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Bahwa sesungguhnya apa saja yang terlontar, yang terucapkan dari seseorang, sesungguhnya itu sendiri akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa segala pendengaran, segala penglihatan, segala pikiran, apa yang menjadi tindakan manusia itu sendiri, itu nanti akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ucapan, perkataan, dan bahaya lidah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Misalkan, Imam Ibnu Abdul Bar sendiri telah menjelaskan bahwa sesungguhnya bahaya yang sangat luar biasa sekali pada diri manusia itu sendiri ada pada bahaya lidah, pada bahaya mulut, al-fam wal farj, yaitu mulutnya dan juga bahaya pada kemaluannya. Bahaya pada kemaluan seseorang di situ, karena di situ manusia bisa saja terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan maksiat, karena tidak menjaga bagaimana sebetulnya mereka sendiri menjaga kehormatannya. Dalam diri manusia itu sendiri ada suatu potensi yang bisa memberikan nilai manfaat yang positif, tetapi juga mempunyai potensi yang berbahaya apabila manusia itu sendiri tidak menguasainya, tidak kemudian mengarahkannya, potensi-potensi yang ada, sehingga menimbulkan kepada kemudorotan dan juga bahaya yang sangat luar biasa. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Bahaya mulut, bahaya lidah itu sendiri ternyata sangat banyak sekali, sangat besar sekali, sehingga kemudian ulama juga menjelaskan bahwa di antara bahaya lidah itu sendiri adalah misalnya perkataan kufur. Perkataan kufur itu sendiri adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha menciptakan alam semesta ini sendiri. Dalam lontaran ungkapan mulut dan perkataan itu sendiri, penolakan itu sendiri, maka bahaya mulut itu sendiri telah keluar dari ucapan dan perkataannya, yang mungkin baik dalam bentuk pidato, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk perkuliahan, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk penyampaian, baik public speaking, berbicara di depan umum dan lain sebagainya, atau kemudian berbicara melalui tulisan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya semuanya menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak Allah sebagai pencipta, menolak Allah yang Maha Esa. Maka
perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu sendiri merupakan perkataan-perkataan kufur, na'udzubillah, yang merupakan di antara dosa-dosa besar. Nah, kemudian di antara bahaya mulut yang lainnya adalah berkhianat. Dia kemudian berdusta, mengucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang baik yang dijanjikan kepada orang lain, kemudian dia berdusta dan dia mengkhianati apa yang telah dia janjikan. Maka dari ucapan mulut itu sendiri kemudian juga menimbulkan bahaya. Dan bahaya dari mulut juga yang lainnya adalah orang itu sendiri disebutkan surbil khamr, dia meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan, mengkonsumsi barang-barang yang kemudian diharamkan di dalam Islam yang membahayakan pada diri manusia itu sendiri, maka sesungguhnya itu juga bahaya melalui mulut itu sendiri. Bahaya dari mulut itu sendiri begitu banyak. Di antara yang lainnya kemudian bahaya mulut adalah aklur riba, memakan kemudian harta dengan cara-cara yang ribawi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran agama Islam. Kemudian juga memakan makanan-makanan yang diharamkan, itu juga kemudian muncul dari bahaya mulut. Ucapan-ucapan fitnah, ucapan-ucapan menuduh orang lain kemudian berbuat perbuatan maksiat, kemudian tanpa saksi, tanpa bukti, hanya untuk kemudian menjatuhkan, memfitnah, memperburuk keberadaan orang lain karena dengki, karena kemudian ketidaksukaan, maka sesungguhnya itu juga adalah bahaya dari mulut yang keluar karena perkataan-perkataan itu sendiri kemudian menimbulkan mudarat. Oleh karena itulah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi tentang orang harus mengucapkan ucapan-ucapan yang terbaik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang terbaik atau yang baik-baik yang bermanfaat, maka kemudian seorang muslim, seorang mukmin dianjurkan, diperintahkan untuk diam, untuk tidak berkata-kata. Karena tadi apabila kemudian kata-katanya itu sendiri menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya, menimbulkan dosa, menimbulkan kemudian kerugian kepada orang lain, dan itu juga akan menimbulkan kerugian kepada diri dia sendiri. Jamaah sekalian, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis mengatakan bahwa sesungguhnya diam itu sendiri banyak sekali manfaat dan faedahnya. Di antaranya bahwa Rasulullah berkata, as-samtu sayyidul akhlak, yang artinya diam itu sendiri adalah akhlak yang tertinggi, akhlak yang paling mulia. Kenapa kemudian dia merupakan akhlak yang paling mulia? Karena yang dimaksud di situ adalah apabila seseorang menyakiti saudaranya, apabila seseorang kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik kepada diri seorang muslim, maka seorang muslim yang menahan dirinya untuk tidak membalas perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak pantas, maka sesungguhnya orang tersebut dalam keadaan mampu menahan hawa nafsunya. Orang tersebut telah mengamalkan ajaran-ajaran yang mulia dari ajaran Islam. Orang tersebut telah menunjukkan pribadi yang mulia karena adanya ungkapan-ungkapan perkataan yang kotor. Misalkan dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin bersentuhan, kita mungkin berinteraksi di tengah masyarakat, adanya perbedaan pendapat, adanya kemudian hal-hal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, misalkan di jalan, di warung, kemudian di tempat-tempat yang lainnya, sehingga kemudian ada misalkan cobaan yang terjadi. Seseorang kemudian berselisih, orang lain kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak terpuji, kata-kata yang tidak pantas, maka sesungguhnya as-samtu sayyidul akhlak, kata Rasulullah. Jika orang itu seorang mukmin yang baik, maka dia tidak akan membalas perkataan-perkataan yang buruk dengan perkataan-perkataan yang buruk juga, tetapi kemudian dia menahannya untuk tidak berkata-kata dan memaafkan saudaranya itu sendiri. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya as-samtu itu sendiri arfa'ul ibadah, bahwa diam itu sendiri adalah ibadah yang juga tertinggi. Salah satu di antara ibadah yang tertinggi adalah jika seseorang itu bisa diam.
jika seseorang itu sendiri menahan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Misalkan, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, pada saat sekarang ini juga kita memahami bahwa perkataan itu sendiri tidak hanya dengan mulut saja, tetapi perkataan itu sendiri bisa berbentuk teks, bisa berbentuk tulisan, yang kemudian itu ungkapan dari dalam diri atau hati atau pikiran seseorang yang terlontar tidak hanya dengan kata-kata mulut saja, tetapi juga dengan kata-kata tulisan. Dan kata-kata tulisan itu sendiri kemudian dilakukan oleh seseorang itu dengan cara mengetik, misalkan dalam masa sekarang ini kita kenal dengan dunia medsos misalnya. Dan kita mungkin masuk di dalam berbagai macam grup, kemudian kita ada diskusi, ada kemudian memberikan pendapat, pandangan satu dengan yang lainnya. Maka sesungguhnya orang-orang mukmin diajarkan untuk jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak terpuji, kata-kata yang tidak pantas. Maka jika seseorang kemudian mampu menahan dirinya untuk lebih banyak diam, maka kemudian seseorang itu sendiri adalah orang yang kuat, adalah orang yang kemudian mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak banyak berkata-kata. Karena orang yang banyak mengucapkan kata-katanya, maka kemungkinannya dia akan terpleset, maka kemudian dia akan jatuh kepada kesalahan di dalam mengungkapkan kata-katanya, dan dia tidak selamat di dalam sering atau banyaknya seseorang itu sendiri mengumbar kata-katanya, sehingga banyak kata-katanya yang keluar yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi kemudian apabila seseorang itu sendiri berbeda pendapat, kemudian di dalam perbedaan pendapat itu timbul emosi, timbul amarah, maka kata-kata yang keluar itu juga adalah kata-kata yang mungkin saja tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain, merugikan orang lain, atau juga merugikan diri dia sendiri. Misalkan kita lihat karena suatu perkataan atau suatu pandangan yang ditulis itu sendiri, kemudian terhadap seseorang ternyata itu menjadi fitnah, akhirnya terjadi perselisihan, kemudian seseorang yang merasa dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwajib, akhirnya persoalannya menjadi panjang, persoalannya kemudian menjadi berlarut-larut, persoalannya menjadi lebih membesar itu sendiri. Apakah persoalan itu sendiri seluruhnya adalah karena seseorang tadi tidak menahan dirinya untuk tidak banyak berkata-kata atau untuk lebih banyak berusaha diam? Pemirsa Assalamualaikum Nusantara, Rasulullah SAW juga bersabda, di mana kemudian kenapa diam itu menjadi ibadah yang tertinggi? Diam itu adalah akhlak yang paling mulia. Karena jika seseorang itu sendiri kemudian melihat apabila hal-hal yang ingin diungkapkannya itu sendiri tidak bermanfaat atau malah merugikan orang lain, maka sebaiknya dia menahan dirinya untuk tidak berkata-kata. Dan itu adalah di antara ciri-ciri seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang sejati. Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang mukmin, seorang muslim, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Islam menganjurkan kepada kita agar kita betul-betul melihat dan memikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan suatu kata-kata kita kepada orang lain, pendapat kita kepada orang lain, penilaian kita kepada orang lain. Tulisan-tulisan yang merupakan ekspresi dari perkataan hati dan pikiran kita kepada orang lain. Apakah ini merugikan orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti teman kita? Maka kemudian jika orang itu berpikir dan kemudian merenungkan terlebih dahulu, jika dia melihat adanya yang tidak bermanfaat, maka kemudian dia mencegah untuk tidak berkata-kata. Dia kemudian lebih banyak menggunakan telinganya untuk belajar, menggunakan kemudian telinganya untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dia lebih banyak menyerap ilmu dari orang lain. Oleh karena itulah kemudian mengapa Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa di antara kemuliaan-kemuliaan seorang mukmin, di antara tingginya derajat ibadah itu sendiri adalah orang tidak mengumbar kata-katanya, tidak memubazirkan kata-katanya, tidak mengobral kata-katanya, tidak membuat kemudian kata-katanya itu sendiri begitu banyak, begitu luas dengan cara yang mubazir, padahal itu kemudian banyak yang tidak bermanfaat. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walaupun demikian, sesungguhnya apakah seseorang ketika dianjurkan untuk lebih banyak diam, itu berarti dia tidak banyak mengungkapkan, tidak banyak menyebutkan, tidak banyak menggunakan mulut dan lidahnya? Bergantung sebetulnya kepada bagaimana apa yang diucapkan oleh orang itu sendiri. Sesungguhnya Rasulullah SAW juga sebagaimana kita melihat, sebagaimana kita mengetahui juga di dalam Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah apa? Bahwa hadis yang di awal tadi, bahaya lidah itu sendiri adalah apabila seseorang itu sendiri kemudian ungkapan dan kata-katanya itu sendiri menimbulkan mudarat, menimbulkan kerugian baik bagi dirinya dan bagi orang lain, maka orang yang baik adalah orang yang menahan kata-katanya. Tetapi kemudian bagaimanakah kata-kata yang harusnya diungkapkan, yang harusnya diucapkan oleh seorang mukmin? Di antara kata-kata, ungkapan dan juga kebaikan-kebaikan yang muncul, yang keluar dari mulut ataupun lidah seseorang adalah kalimatut thayyibah, yaitu kata-kata yang baik. Apakah di antara kata-kata yang baik? Di antara kata-kata yang baik tadi adalah seseorang itu sendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kata-kata yang baik. Kemudian berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu juga adalah kata-kata yang baik. Kemudian juga orang solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca istighfar, kemudian orang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, kemudian membaca berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, seluruhnya juga itu menggunakan dengan kata-katanya, dan juga berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Sesungguhnya di antara manusia siapakah kemudian yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada jalan kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang kemudian menuntut ilmu, dan juga orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang menggunakan mulut dan lidahnya sendiri untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Oleh karena itu tentu dalam kaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya telah sebutkan di awal tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa memilah-milah, bagaimana kemudian kita menggunakan mulut dan lidah kita itu sendiri untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika memang yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan adalah kebenaran, walau demikian pun maka kebenaran itu pun juga harus kita atur, kebenaran itu pun juga harus kita lihat konteks keadaannya. Misalkan seseorang menyampaikan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat gelisah banyak orang, maka dia harus kemudian bisa mengatur perkataan-perkataan yang mungkin dianggap sebagai sebuah kebenaran. Korban COVID misalnya, korban COVID jika disebutkan secara langsung bahwa sebetulnya faktanya adalah demikian besarnya sampai jutaan dan lain sebagainya, kemudian jika dia ungkapkan, orang tersebut menjadi tambah ketakutan, kemudian ada terjadinya kekhawatiran di banyak pihak, orang-orang kemudian karena nanti berpikir akan terjadi krisis pangan, kemudian krisis produksi, pabrik-pabrik perusahaan tidak berjalan, akhirnya orang ketakutan untuk berbondong-bondong pergi ke supermarket, pergi ke toko-toko untuk menimbun makanan, menimbun bahan-bahan pokok itu sendiri. Itu kenapa? Karena adanya ketakutan, adanya berita yang berlebih-lebihan. Maka berita walaupun itu kebenaran, tetapi kemudian harus disampaikan dengan cara-cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu itu sendiri. Ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran pun dengan cara-cara yang arif dan juga bijaksana. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah dan dapat mengambil pelajaran bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa jika kita adalah
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah kita berkata dengan perkataan-perkataan yang memberikan kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan manusia secara keseluruhan. Atau jika kita melihat dan kita juga menyadari atau berpikir akan menimbulkan persoalan-persoalan yang merugikan dan berdampak negatif dari adanya suatu ungkapan, maka kita dianjurkan di dalam ajaran Islam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih baik diam, karena diam itu sendiri merupakan akhlak yang mulia. Diam untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, dan diam untuk kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Itu adalah juga di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil pelajaran dan dapat mengamalkan apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, dan juga untuk kebaikan dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.